Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat beriringan dengan salam tak lupa pula kita kirimkan buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah Bapak dosen yang saya hormati, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang hadis maudhu'. Yang pertama adalah pengertian hadis maudhu'. Pengertian hadis maudhu' secara bahasa, yang pertama maksudnya adalah menggugurkan. Secara etimologi, hadis maudhu' ini berasal dari kata wado'a yado'u. Kata wado'a ini bermakna, salah satu maknanya adalah menggugurkan. Itunya contohnya adalah seorang hakim menggugurkan hukuman bagi tersangka. Yang kedua adalah meletakkan. Itunya seseorang meletakkan sesuatu di pundaknya. Yang ketiga adalah meninggalkan. Unta yang meninggalkan tempat pengembalannya. Yang keempat adalah mengada-ngada. Itunya fulan itu telah mengada-ngada atau membuat-buat kisah itu. Selanjutnya adalah pengertian hadis maudhu' ini secara istilah atau terminologi. Secara istilah atau terminologi, hadis maudhu' ini adalah seseorang yang melakukan atau mengada-ngada atau membuat-buat hadis yang bersandarkan kepada Nabi, akan tetapi Nabi tidak pernah berkata seperti itu, Nabi tidak pernah melakukan perbuatan seperti itu, ataupun Nabi tidak pernah bertakrur seperti itu. Itulah pengertian hadis maudhu' secara bahasa dan juga secara istilah. Selanjutnya yaitu adalah asal-usul hadis maudhu' itu sendiri. Yang pertama, asal-usulnya yaitu adalah munculnya aliran-aliran dalam agama dan politik. Yang kedua adalah munculnya orang-orang bodoh yang berbicara tentang politik. Yang ketiga, para sahabat tidak termasuk pada golongan tersebut, buktinya mereka tidak bertengkar. Yang keempat yaitu adalah munculnya pada masa tabi'in dan seterusnya. Baik, selanjutnya yaitu adalah sebab pemalsuan hadis. Yang pertama sebabnya adalah munculnya golongan politik, yaitunya Ali, Muawiyah dan Khawarij. Kata mereka adalah orang yang paling dekat dengan Allah adalah aku, Jibril dan Muawiyah. Selanjutnya itu adalah ditaklukkannya dua negara adik kuasa, yaitu memecahkan agama Islam dari dalam. Yang ketiga adalah fanatisme, yaitu terlalu fanatik kepada suatu golongan aliran agama ataupun politik ataupun kepada penguasanya atau pemimpinnya. Selanjutnya adalah yaitu cerita bohong, pendusta pada banyak cerita pada pendusta. Yang selanjutnya yaitu adalah suka kepada kebaikan akan tetapi ilmu agamanya sedikit atau mungkin tidak ada. Maksudnya di sini adalah dia sangat suka kepada kebaikan akan tetapi ilmu agama dia tidak ada. Contohnya sendiri yaitu adalah orang yang melakukan ibadah kepada Allah yang dia menganggap bahwa ibadah itu adalah suatu kebaikan, akan tetapi ibadah yang dilakukan tersebut tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Selanjutnya yaitu adalah perbedaan mazhab atau teologi, yaitunya menurut dia adalah menurut orang-orang yaitu tidak sah salat seseorang apabila mengangkat tangannya waktu rukuk, tidaklah dia salat. Selanjutnya yaitu lobby pada para penguasa.
Hukum memalsukan hadis menurut para ulama. Yang pertama yaitu hukum memalsukannya secara mutlak. Menurut jumhur ulama, alasannya yaitu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka persiapkanlah tempat duduknya di neraka. Itu adalah ancaman keras yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para pendusta atas namanya. Ancamannya tidak main-main. Nabi memerintahkan kepada orang pendusta tersebut untuk mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Itu Nabi memastikan bahwa orang yang pendusta tersebut pasti akan masuk neraka. Yang kedua adalah hukum memasukkan hadis, hukum meriwayatkan hadis, tetapi dia tidak menjelaskan kepalsuannya. Itu jumhur ulama tersebut juga, karena Nabi SAW bersabda, barang siapa yang meriwayatkan sebuah hadis dan dia tahu bahwa hadis itu adalah palsu, maka dia telah termasuk kepada salah satu seorang yang pembohong tersebut. Dan yang sama-sama kita ketahui pada saat sekarang ini begitu banyak hadis-hadis yang dibuat oleh orang zaman sekarang. Begitu banyak hadis-hadis palsu, walaupun orang tersebut membuat hadis-hadis tersebut untuk kebaikan, akan tetapi dia menyandarkan itu kepada Nabi SAW, padahal Nabi tidak berkata seperti itu. Agama ini sudah sempurna dan tidak perlu ditambah-tambah lagi. Kebaikan sudah semuanya dicontohkan oleh Nabi SAW. Untuk itu tidak sepantasnya kita pada zaman sekarang ini untuk menambah-nambah. Menurut kita itu baik, akan tetapi Nabi tidak pernah mencontohkan. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya tentang hadis maudhu'. Banyak-banyak salah, saya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.